suatu program yang bisa menangkal dari kenakalan remaja yang sering terjadi di era globalisasi, Bun. Betul. Masyarakat juga punya peran penting. Jangan pernah membiarkan ya, ada pembiar, membuli gitu ya, kekerasan verbal dengan kata-kata atau kompetensi inti yang kedua itu baru pengetahuan. Nah, artinya akhlak itu diutamakan. Kenapa masyarakat begitu antusias? Karena memang madrasah sudah menunjukkan prestasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Religi, kembali lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang bersama saya Bella Salsabila Alfazain. Globalisasi merupakan hal yang sudah lumrah kita kenal di kalangan masyarakat kita. Ia merupakan tanda dari kemajuan peradaban, kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan menyebabkan kita mudah terakses dimanapun dan kapanpun. Namun, globalisasi ini menjadi suatu permasalahan tersendiri loh di bagian masyarakat kita, terutama nih di bidang lembaga pendidikan. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sudah cukup dikenal nih oleh masyarakat Kepahyang. Siapa lagi nih kalau bukan Ustazah Ulifa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peran madrasah di era globalisasi. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bella. Mau dipanggil apa nih? Ibu, Umi, Ustazah, Bunda? Boleh semua yang boleh aja. Yang nyaman aja. Okay. Kita panggil Bunda Ulifa aja ya, biar sedikit lebih akrab gitu. Padahal udah akrab ya. Oke Bunda, boleh dong walaupun sudah dikenal sama teman-teman sahabat religi, boleh dong perkenalan lagi Bunda, tugasnya di mana, sehari-harinya ngapain aja gitu. Ya. Bunda boleh. Siap. Nama saya Ulifa. Sehari-hari sebagai kepala madrasah Sanawiyah 02 Al-Munawaroh di Desa Tebatmono. Di samping itu saya juga sebagai ketua pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Kepahyang, dan insya Allah saya selalu sebagai pemerhati juga di dunia pendidikan, karena sebagai praktisi pendidikan tentu saja kita ingin bahwa semua siswa, semua anak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Oke, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ya Bunda, siswa itu bisa lebih aktif mencari informasi-informasi. Namun tetap pastinya didampingin ya Bunda dari pihak lembaga-lembaga pendidikannya. Nah, menurut Bunda sendiri, pandangan Bunda tentang globalisasi sekarang ini bagaimana Bunda? Baik, globalisasi ini kan satu keniscayaan ya, yang tidak bisa dicegah, tidak bisa dibendung. Semua orang dari usia dini sampai usia lanjut tidak bisa dibendung dari masuknya informasi. Karena era globalisasi ini sebenarnya banyak keuntungannya, tapi juga jangan lupa mungkin bagi sebagian orang ini menjadi musuh apabila orang itu tidak bijak menggunakan informasi ya, teknologi informatika. Tidak bisa memfilter, mensaring informasi ya Bunda ya. Karena kecepatan akses informasi itu sulit untuk difilter mungkin. Atau kalau misalnya orang tidak cakap dengan hal-hal negatif, dia bisa malah terjerumus ya Bunda ya. Itu bahaya sekali ya Bunda ya. Terus Bunda, tantangan yang dihadapi madrasah di era globalisasi ini pasti banyak ya Bunda ya. Pasti. Tapi boleh dong nih Bun, diceritakan sedikit apa saja tantangan di era globalisasi di dalam madrasah. Baik, tantangan globalisasi di madrasah itu kita bagi tiga ya. Yang pertama mungkin dari segi pendidik atau gurunya ya. Di sini pendidik memang dituntut bijak juga di dalam menyampaikan materi-materi yang sudah ditetapkan melalui kurikulum. Dan insya Allah di madrasah itu kurikulumnya sudah dikaji sedemikian rupa yang insya Allah juga menguntungkan siswa. Akan tetapi di sini guru harus harus punya wawasan yang luas, harus selalu update informasi,
kemudian informasi, ya, pengetahuan dan lain sebagainya. Terus harus selalu mengupgrade diri, meningkatkan kapasitas pengetahuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari madrasah sendiri. Nah, di sini tentu peran kepala madrasah. Bagaimana seorang pimpinan kepala madrasah menjadikan sekolah ini memiliki fasilitas yang mendukung setiap kebutuhan siswa yang menuju pada prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Seimbang ya Bun ya? Ya, itu dari segi kepala madrasah sebagai manajer, ya, sebagai fasilitator yang dimana pengambil kebijakan tertinggi di madrasah adalah kepala sekolah. Maka di sini kepala madrasah juga harus memiliki ide-ide baru. Cantik nih. Iya. Ya mau ikut ngobrol. Ya, miliki ide-ide baru, kemudian punya kreativitas yang tinggi, dan jangan lupa memang harus visioner. Kepala madrasah sekarang harus visioner, harus menyesuaikan adaptasi dengan era globalisasi. Nah, dan yang ketiga dari segi siswanya. Nah, kalau dari segi siswanya, seorang guru tidak boleh mengatakan bahwa siswanya kami ini inputnya siswanya dari kampung yang tidak ada pengetahuan, yang baca aja kadang masih. Kita nggak boleh seperti itu, karena dimanapun input itu sama aja. Nah, tinggal bagaimana kita seorang guru bisa mengkrit, ya, membentuk siswa menjadi siswa yang cerdas, kemudian yang kreatif, inovatif, dan yang paling penting berakhlak mulia. Karena akhlak mulia ini sebagai menjadi tujuan utama di dalam tujuan pendidikan, terutama pendidikan nasional. Jadi bukan hanya di madrasah sebenarnya. Di lembaga pendidikan manapun tetap kita harus mengutamakan akhlak yang baik. Atau kalau di pendidikan itu ada namanya KI 1. Kompetensi inti 1 itu adalah religiusitas, ya. Atau di sana akhlakul karimah. Jadi walaupun itu mungkin matematika. Nah, karena matematika itu sebenarnya adalah ilmu yang paling jujur, ya. Iya, iya. Ilmu yang paling jujur. Dan matematika itu mengajarkan kejujuran kepada anak. Nah, maka di sini memang guru harus tahu tidak hanya mengajarkan menghitung, mengukur, tapi bagaimana materi ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, seorang guru juga tidak boleh memperlakukan siswa itu sama rata. Karena setiap siswa itu unik. Oke, ya, setiap siswa punya perbedaan karakter. Maka tidak boleh dipukul rata. Tetapi guru harus punya target bagaimana setiap siswa meningkat. Yang mungkin yang paling bawah tetap meningkat, yang sudah pinter jangan sampai dia stagnan, jalan tempat, dia juga harus meningkat. Maka di dalam pembelajaran itu ada banyak metode, ya. Metode pembelajaran ada namanya metode ceramah. Mungkin itu metode yang sangat klasik sekali, yang kontemporer, ya. Tapi itu juga tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena bagaimanapun juga siswa membutuhkan transformasi pengetahuan dari guru. Kemudian yang kedua ada metode, atau bukan metode, ya, di sini pendekatan, ya, pendekatan study centered atau student centered, atau pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi bagaimana kita guru bisa mengembangkan bakat dan minat masing-masing siswa. Pasti dalam satu kelas itu umpamanya ada 20 orang, ya. Dari 20 orang ini punya bakat dan minat yang beda-beda. Kalau dulu para pendidik itu pada umumnya, ya, tidak kita pukul rata juga, menganggap anak-anak ini dia bisa dikatakan pinter apabila nilai matematikanya tinggi, ya. IPA-nya patokannya tinggi. di satu aja, ya. Nah, itu. Padahal kecerdasan itu kan ada banyak, ya, ada multi intelijen, ya. Ada kecerdasan matematik, dia pintar menghitung. Ada kecerdasan bahasa, dia pandai public speaking-nya bagus. Ya, bagus. Kemudian ada juga kecerdasan musikal. Ada anak yang memang di musik gitu, ya. Kemudian ada kecerdasan sosial. Mungkin ketika di kelas anak ini nggak suka, ya, dengan mata pelajaran matematika umpamanya, tapi dia sangat ramah dengan gurunya. Kemudian dia punya empati yang tinggi, dengan teman-teman ya, dengan gitu, ya. siswa-siswanya, dengan teman-temannya bisa
menolong. Jadi pada intinya kita sebagai pendidik itu harus menjadi fasilitator yang baik, ya, di mana setiap siswa bisa meningkatkan kemampuannya, bisa mencapai, bisa mengembangkan minat, bakat, dan prestasi yang dia ingin capai. Ya, luar biasa ya Bunda ya. Ya. Tadi itu kan tantangan yang kalau Bella tangkap itu Bunda dari internal semua. Tantangannya untuk Dewan Guru, dia Ya. harus up to date. Ya. Tantangan huruf dari kepala sekolah madrasahnya, dia harus visioner. Ya. Terus tantangan dari siswanya juga dia harus peka terhadap kemajuan teknologi. Nah kalau misalnya tantangan-tantangan dari luar yang mendistraksikan lembaga pendidikan itu apa Oh iya, kira-kira baik. Bunda ya? Memang di dalam tercapainya tujuan pendidikan itu tidak cukup hanya warga madrasah, tetapi masyarakat juga punya peran yang penting. Betul, Bunda. Nah, ketika siswa ini berada di luar sekolah, di luar jam sekolah, apakah itu berada di jalanan, di pasar, tempat bermain, maka di situ masyarakat juga punya peran penting. Jangan pernah membiarkan, ya, ada pembiaran terhadap anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, umpamanya membuli gitu ya, kekerasan verbal dengan kata-kata, atau mungkin kekerasan fisik. Kalau sekarang lebih ke cyberbullying ya, Nah, Bunda, ya. itu. Itu lebih bahaya juga. Nah, itu. Kalau dulu tuh mulutmu harimaumu, kalau sekarang Iya. beda lagi Bunda. Iya. Jempolmu harimaumu Nah, sekarang itu Bunda. benar itu. Harus benar-benar Siap. ya, masyarakatnya harus juga peka berarti Iya. ya Bunda ya. Karena kalau dulu ya, para orang tua juga pada umumnya dulu itu menyerahkan sepenuhnya siswa pada sekolah. Ya, ya, Nah, zaman dulu itu ya Bunda. Iya, tapi sebenarnya nggak begitu. Sesungguhnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah punya tanggung jawab yang besar. Makanya pemerintah juga menggulirkan dana BOS ya untuk biaya operasional sekolah. Kemudian jangan lupa orang tua itu juga punya peran, karena sebenarnya pembentukan karakter siswa itu dibentuk dari keluarga. Itu paling utama. Kenapa? Karena anak itu waktu yang paling banyak itu dengan keluarganya. Kalau di sekolah itu kan pada umpamanya jam 7 ya, keluar dari rumah sampai jam 3 sore. Nah, tapi di rumah itu bisa berjam-jam dan dekat kontak fisik dengan orang tua, maka disitulah seharusnya orang tua banyak memberikan contoh gitu ya, kemudian nasihat-nasihat yang baik, karena cerdas menggunakan media sosial itu sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Maka kalau di sekolah kan biasanya, terutama di pesantren nih, kalau di pesantren itu kan siswa tidak diperbolehkan membawa HP. Iya, iya. Nah, itu gimana Bun? Nah, Menurut pandangannya Bun? dan itu ada benarnya, banyak benarnya, tapi juga tidak semuanya benar ya. Kenapa? Karena memang handphone itu, apalagi kalau usia anak-anak, bisa kecanduan ya. Iya, betul. Kalau sudah pegang handphone, sudah lupa makan, lupa istirahat. Jangankan itu Bun, kalau zaman dulu itu adik-adik, ponakan tuh mainnya di luar terus. Sekarang kalau kita kunjungan ke rumah, mana adik, ponaan? Adanya di kamar. Ya, Itu juga bahaya sebenarnya Bun itu ya. benar. Di luar bahaya, di Nah, dalam juga iya. jauh lebih bahaya juga sebenarnya kalau nggak Benar, diperhatikan ya benar. Bun ya. Kemudian yang kedua, kenapa anak di pesantren itu tidak diperbolehkan membawa handphone? Dikhawatirkan pada saat-saat di luar sekolah masuk informasi-informasi yang akan merugikan, karena sekarang ini kan banyak penipuan. Iya. Kemudian ngaku-ngaku orang tua, ngaku-ngaku keluarga, kemudian mau menjemput dan lain sebagainya. Nah, itu juga sangat merepotkan pimpinan pesantren, pengasuh pesantren nantinya. Karena jadi ini juga ya, istilahnya tuh stabilitas keamanan di madrasah, di pesantren nantinya bisa terganggu. Sebenarnya positifnya banyak, karena dengan handphone anak bisa mengakses ilmu pengetahuan sebanyak mungkin. Apalagi sekarang itu kan di YouTube ya, banyak tutorial tentang bagaimana kiat-kiat kita bisa menjadi siswa yang berprestasi. Atau tips dan trik belajar itu banyak sekali ya Bun itu. ya. Cuman itu tadi butuh pendampingan yang ketat lah ya untuk anak-anak usia sekolah. Oke sahabat religi, sepertinya obrolan kita hari ini semakin menarik nih. Jangan kemana-mana, kita akan jumpa kembali.
Oke Sobat Religi, kembali lagi bersama kami di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Masih dengan tema yang sama, yaitu peran madrasah di era globalisasi. Nah Bunda, dari berbagai tantangan yang tadi sudah Bunda jelaskan nih, baik internal maupun eksternal, bagaimana nih upaya dari madrasah untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Ya. Langkah-langkahnya biasanya itu. Baik, jadi sebenarnya madrasah itu sendiri merupakan tameng atau perisai ya di dalam menolak berbagai macam hal-hal yang buruk yang bisa berdampak kepada siswa. Karena kalau di madrasah itu yang pertama dari segi K1 tadi ya, ada kurikulum kompetensi inti. Kompetensi inti 1 itu spiritualitas. Kemudian kompetensi inti yang kedua itu baru pengetahuan. Nah, artinya akhlak itu diutamakan. Nah, karena sekarang ini banyak orang pintar, tapi akhlaknya minus. Itu berbahaya. Membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, bahkan ketika dia menjadi pejabat tinggi itu bisa membahayakan negara. Dia cerdas tapi akhlaknya minus. Kemudian yang ketiga ada kompetensi inti, yang ketiga adalah kompetensi sosial. Jadi setiap siswa diharapkan dia bisa menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang tangguh, yang inspiratif gitu ya, ramah, humble dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi inti yang ketiga adalah baru keterampilan. Sebenarnya udah lengkap banget itu. Seandainya setiap guru itu sudah berorientasi kepada 4 kompetensi ini, maka insya Allah tujuan pendidikan itu akan tercapai. Kemudian siswa juga akan bisa mendapatkan banyak hal yang untuk masa depan dia itu cukup bisa menghadapi tantangan global. Nah, karena sekarang ini kan lah mungkin orang tua bisa dengan anak bisa mengawasi secara fisik. Tapi bagaimana secara media sosial? Nggak mungkin orang tua itu 24 jam harus melototin gitu ya. Begitu juga dengan guru mau melototin, mau dampingin terus, tapi mudah-mudahan dengan madrasah ini, karena di madrasah ini kan banyak sekali mata pelajaran agama. Dan mata pelajaran agama itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Karena sesungguhnya segala bidang yang dalam keseharian masyarakat itu semuanya sudah diberikan di madrasah. Contoh seperti akidah akhlak ya. Jadi bagaimana siswa punya akidah, kepercayaan yang kuat sehingga dia tidak mudah terpengaruh gitu. Kemudian yang kedua punya akhlak yang baik sehingga mungkin dengan sebanyak apapun informasi yang negatif yang masuk melalui media sosial ataupun secara langsung, paling tidak dia sudah bisa menyaring, bisa membedakan ini yang mana yang baik, mana yang benar, mana yang perlu kita ikuti, mana yang itu tidak penting gitu ya. Itu akidah akhlak. Kemudian ada Al-Quran hadis. Al-Quran hadis itu kan pedoman yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Bukan saja untuk orang Islam loh, tapi untuk umat manusia agar supaya manusia ini bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar, bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk keluarganya dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi Bunda, dengan adanya tadi pengetahuan-pengetahuan keagamaan itu yang diajarkan di madrasah itu, dia punya kurikulum sendiri kan Bunda? Berarti itu pasti menjadi suatu program yang bisa menangkal dari kenakalan remaja yang sering terjadi di era globalisasi ya Bun. Betul. Jadi otonomi sekolah dan sekarang ada kurikulum merdeka. Nah itu gimana? Merdeka itu, belajar. Sebenarnya merdeka belajar ini keuntungannya banyak, terutama untuk kepala sekolah yang memang punya wawasan luas, yang visioner. Kemudian begitu juga dengan untuk para guru yang memang dia punya kepedulian tinggi terhadap masa depan siswa ya. Nah, kalau dulu itu kan kurikulumnya sudah ditentukan, targetnya harus sekian, mata pelajaran ini batasan-batasannya ini, sehingga kita tidak bisa kurikulum itu sama standarnya baik di
kota-kota besar maupun mungkin di pedesaan yang terpencil. Nah, itu kan sebenarnya tidak masuk akal, pasti beda gitu. Iya. Tapi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, ini kesempatan bagi para guru untuk bisa memaksimalkan siswa dengan potensinya yang berbeda, dia bisa meningkat. Kalau dulu kan mungkin ada materi yang mungkin sudah terlalu tinggi, sehingga untuk siswa yang di bawah atau di bawah rata-rata itu sulit untuk bisa mencapai itu. Tapi sekarang tidak. Di satu sisi ya, di sisi lain mungkin ada juga sih sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang mungkin belum siap dengan kurikulum merdeka itu. Nah, kalau belum siap, ini berbahaya juga. Akhirnya guru ngajar seenaknya, karena katanya belajar merdeka, kurikulum merdeka. Semaunya itu ya. Itu kan bisa, itu salah paham ya, itu gagal paham namanya. Ini Gagal mungkin paham, yang betul. yang juga harus sering dipantau. Juga ini peran dari seksi madrasah, untuk atau juga pengawas-pengawas untuk memantau sejauh mana kurikulum merdeka ini bisa diterapkan di madrasah tersebut dan sejauh mana efektivitasnya. Nah, dari situ mungkin nanti bisa untuk mengambil kebijakan kan, bagaimana tindak lanjutnya. Dan mungkin pemerintah juga barangkali ini nanti ada evaluasi loh. Benar. Ada evaluasi kan, apakah kurikulum merdeka ini memang bisa dilanjutkan atau harus dihentikan karena dampak-dampak positifnya, negatifnya akan dilihat kan. Jika ini mungkin lebih banyak manfaatnya, mungkin berarti Bisa lanjut. dilanjutkan, tapi ya tidak, kan? berarti Tapi kalau ganti lagi kita kurikulumnya. itu kira-kira begitu. Nah, di era globalisasi ini juga Bunda, kita kenal dengan kemajuan industri 4.0 atau sekarang udah 5.0 lah ya Bunda ya. Nah, anak-anak itu biasanya dituntut punya life skill, contohnya kayak entrepreneurship. Nah, kalau misalnya peran madrasah sendiri sudah ada belum untuk berkontribusi tentang life skill seperti itu Bunda? Insya Allah ya, karena madrasah ini kan sekarang terutama di Kabupaten Kepahyang ya, itu antusiasme masyarakat untuk memasukkan anaknya ke madrasah itu luar biasa. Sehingga madrasah-madrasah itu bahkan bukan menolak sih sebenarnya, karena kapasitasnya terbatas sehingga tidak tertampung. Nah ini sebenarnya merupakan nilai plus ya buat madrasah. Kenapa masyarakat begitu antusias? Karena memang madrasah sudah menunjukkan prestasinya. Bahkan bukan hanya di level nasional ya, sampai di internasional pun madrasah pernah yang di Provinsi Bengkulu ini pernah loh di Olimpiade itu masuk di 4 besar kalau nggak salah, itu untuk internasional. Nah, ini kan tentunya juga menjadi menjadi tantangan sendiri untuk madrasah-madrasah lain, sekolah-sekolah lain, bagaimana belajar kepada madrasah, ya gitu kan. Mungkin kalau dilihat dari segi pembiayaan sebenarnya sama aja. Kalau dibilang mahal itu biasanya kalau madrasah swasta ya, itu pun juga madrasah tertentu. Tapi nyatanya masyarakat tidak menjadi masalah. Biaya yang besar karena menginginkan kualitas yang baik, gitu untuk madrasah ya. Jadi luar biasa kalau madrasah. Untuk itu tadi kan olimpiade Bun. Kalau ini yang kegiatan yang lebih ke life skill gitu, entrepreneur atau apa yang life skillnya itu. Yang life skill itu kayak robotik kemarin kan juga sudah ada robotik itu. Jadi madrasah sebenarnya nggak kalah, sangat tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain karena sudah bukan kalah, memang sekarang udah bisa dikatakan, mohon maaf ya, selangkah lebih maju barangkali. Luar biasa, selangkah lebih maju nih guys. Selangkah lebih maju. Ya nyatanya kan para siswa maunya ke madrasah. Gitu. Itu Bunda. Sahabat religi, sebelum kita tutup pertemuan Jumpa Kita hari ini, kita mau dengar dong pesan-pesan Bunda yang pertama dulu nih, buat calon siswa-siswi yang mau lanjut ke madrasah nih, pesannya apa nih? Baik, ke situ Bun. Untuk para siswa dan siswi yang ingin melanjutkan ke madrasah,
kalian memang sudah seharusnya loh, karena madrasah sekarang sudah kompetitif, ya, berdaya saing, tidak kalah dengan sekolah-sekolah. Kemudian di madrasah ini, apalagi di pesantren-pesantren, itu bisa dikatakan 24 jam. Sangat salah kalau orang tua mengatakan bahwa menyekolahkan anak di pesantren itu kasihan katanya sama anak. Karena capek. Sebenarnya nggak begitu. Justru ada pepatah itu bisa ala biasa. Kalau biasa, anak-anak yang di pesantren itu biasanya bisa menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk belajar. Nah, di sini mereka banyak belajar tentang manajemen waktu. Maka banyak santri-santri itu pada umumnya mereka lebih tangguh daripada anak-anak yang sekolah tidak di pesantren. Kenapa? Karena di pesantren anak-anak terbiasa mandiri. Mandiri, dia harus mencuci sendiri gitu ya, bangun harus bangun sendiri. Kalau di rumah kan manja. Nah, relatif anak-anak yang di pesantren itu relatif memiliki kemampuan di dalam memanage waktu. Maka jangan takut kepada para siswa, justru kalau kalian ingin masuk ke madrasah, insya Allah kalian lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih menantang ya, yang lebih menantang, mungkin sulit bagi orang lain, tapi sebenarnya di dunia ini nggak ada yang sulit loh. Di dunia ini nggak ada yang sulit. Dan saya ingin mengutip kata-kata dari Abraham Maslow ya, seorang psikolog ya. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya kemampuan manusia pada saat ini itu hanya 20% saja dari kemampuan yang dia miliki yang sudah diaktualisasikan. Masih ada 80% lagi potensi yang bisa digali dan dikembangkan. Dan ini seharusnya menjadi pedoman bagi para guru, kepala sekolah untuk mempedomani hal ini agar supaya tidak pesimis gitu. Dan setiap siswa itu punya hak untuk menjadi juara. Oke, sahabat religi, luar biasa sekali nih pesan buat adik-adik yang mau melanjutkan ke madrasah. Nah, selanjutnya kita dengar nih, apa pesan dari Bunda buat masyarakat Kepahyang, khususnya para orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di madrasah. Baiklah, untuk para orang tua dan masyarakat ya yang ingin menyekolahkan anaknya di madrasah, ya itu pilihan yang sangat cerdas. Nah, apabila kan ini masyarakat umumnya hanya pengen anaknya masuk di madrasah negeri ya, madrasah aliyah negeri, MTS negeri, madrasah ibtidaiyah negeri, padahal juga ada madrasah swasta, ada pondok-pondok pesantren yang sebenarnya juga itu menjadi alternatif yang baik apabila orang tua ingin anaknya masuk di madrasah negeri tapi kemudian tidak diterima gitu kan. Sebaiknya masih tetap dimasukkan ke madrasah, karena madrasah swasta kita juga tidak kalah baiknya. Seperti umpamanya dari MTS Al Munawwaroh, MA Al Munawwaroh, ada MTS Darussalam gitu, MA Darussalam, dan MTS MA MI lain yang swasta yang sebenarnya tidak kalah kualitasnya dengan sekolah-sekolah negeri. Cuman beda label aja, ya kan? Yang satu negeri, yang satu swasta. Tapi kan outputnya sama. Yang keluar dari madrasah negeri dan swasta, dia juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang dia inginkan, asalkan dia memang kemampuannya memenuhi kualifikasi. Oke. Baik sahabat religi, globalisasi memang merupakan suatu tantangan yang luar biasa. Karena ada dampak positifnya, dan ada juga dampak negatifnya. Tetapi bukan berarti dengan adanya kemajuan era globalisasi kita menutup akses dengan informasi-informasi yang ada. Tetapi cobalah kita memfilter. Nah, dengan adanya peran dari madrasah tadi, di madrasah akan memupuk para siswa tentang yang poin pentingnya adalah suatu ilmu tentang akhlakul karimah. Jadi bagaimana bersikap, bagaimana kita bisa memfilter informasi-informasi itu, membentengi diri kita agar bisa memilih hal-hal yang positif untuk dilakukan. Dan keseimbangan antara duniawi dan juga akhirat. Seperti itu. Baik rekan-rekan, itulah tadi bincang kita bersama Ustazah Ulifah atau Bunda Ulifah. Kami akhiri. Wassalamualaikum